Selamat pagi anak-anak, ketemu lagi sama Bu Febi hari ini yang akan menemani kalian belajar. Hari ini kita akan belajar IPA di tema 2, subtema 2 ini. Dan materinya adalah tentang gangguan dan penyakit pada pernafasan manusia. Anak-anak sudah siap belajar? Ayo kita mulai belajar ya. Nah, ketika kita bernafas, kita menghirup udara untuk mengambil oksigen. Udara bersih banyak mengandung oksigen. Dan udara bersih merupakan udara yang tidak mengandung zat racun dan bibit penyakit. Apabila udara yang kita hirup berupa udara kotor, maka pernafasan kita akan terganggu. Nah, sekarang Bu Guru akan menjelaskan tentang faktor penyebab gangguan pernafasan dan penyakit yang ditimbulkan. Di sini ada 3 golongan penyebab gangguan pernafasan pada manusia. Yang pertama disebabkan oleh bibit penyakit, yang kedua oleh pencemaran udara, dan yang ketiga adalah fisik. Kita akan belajar dari gangguan pernafasan pada manusia yang disebabkan oleh bibit penyakit. Nah, kalau dari bibit penyakit yang ditimbulkan yang pertama adalah flu. Nah, flu ini penyakit yang disebabkan oleh virus dan flu mudah ditularkan melalui udara. Yang kedua adalah tuberkulosis. Penyakit ini disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis yang menyerang organ paru-paru. Tuberkulosis mudah ditularkan juga melalui udara sama dengan penyakit flu. Dan yang ketiga ada flu burung. Flu burung ini disebabkan oleh virus yang bernama H5N1. Awalnya virus ini hanya menyerang hewan unggas saja. Tetapi virus ini mengalami perubahan genetik sehingga dapat menyerang manusia. Dan penyakit ini sangat berbahaya karena dapat mengakibatkan kematian. Yang keempat adalah penyakit bronkitis. Penyakit ini disebabkan oleh virus juga. Nah, virus ini mengakibatkan peradangan pada bronkus. Dan yang kelima ada pneumonia. Jadi penyakit pneumonia ini merupakan penyakit radang paru-paru yang disebabkan oleh bakteri Diplococcus pneumoniae. Oke. Dan yang kedua adalah penyebab gangguan pernafasan yang disebabkan oleh pencemaran udara. Yang pertama ada asma. Asma ini adalah gangguan pernafasan yang disebabkan oleh penyempitan saluran pernafasan. Yang kedua ada emfisema. Jadi emfisema itu adalah gangguan pernafasan karena kerusakan alveolus. Dan yang ketiga ada kanker paru-paru. Mungkin anak-anak sudah sering mendengar nama penyakit kanker paru-paru ini. Jadi kanker paru-paru ini merupakan penyakit karena pertumbuhan sel kanker yang tidak terkendali di dalam jaringan paru-paru. Nah, begitu. Dan yang ketiga dan yang terakhir penyebab gangguan pernafasan dari fisik kita. Jadi kelainan organ pernafasan yang terjadi sejak lahir itu sehingga memerlukan bantuan alat pernafasan. Itu yang dari fisik ya. Berikutnya kita akan belajar tentang penyakit pada organ pernafasan. Nah, organ pernafasan manusia dapat terserang penyakit juga ya anak-anak. Terdapat beberapa penyebab yang berasal dari dalam tubuh maupun dari luar tubuh kita. Kali ini kita akan membahas beberapa penyakit pada sistem pernafasan seperti asma, flu, bronkitis, tonsilitis, dan pneumonia. Yang pertama kita akan belajar dan membahas tentang penyakit asma. Jadi, asma itu adalah penyumbatan saluran pernafasan yang dapat disebabkan oleh debu, udara dingin, alergi terhadap makanan tertentu, atau kelelahan. Nah, gejala penyakit asma yaitu dada kita akan terasa sesak, batuk, dan nafas terasa berat. Nah, di sini ada nggak anak-anak yang mempunyai penyakit asma? Kalaupun ada, pengobatan yang harus dilakukan yaitu dapat dilakukan dengan memberikan inhaler. Nah, inhaler itu adalah alat yang berfungsi untuk memasukkan obat ke dalam saluran pernafasan secara langsung dengan cara diisap melalui mulut. Oke, yang berikutnya adalah penyakit flu. Flu adalah gangguan pada organ pernafasan yang disebabkan oleh virus. Nah, gejala penyakit flu adalah yaitu sakit kepala, demam,
kemampuan penciuman kita berkurang, hidung tersumbat oleh lendir, badan terasa letih, dan nafsu makan berkurang. Nah, di sini pasti anak-anak sering mengalami flu kan? Nah, untuk mengobatinya, flu dapat dilakukan dengan meminum obat sesuai resep dokter, serta meningkatkan daya tahan tubuh dengan mengkonsumsi makanan yang sehat dan bergizi. Yang ketiga, ada penyakit bronkitis. Penyakit bronkitis adalah infeksi atau peradangan saluran bronkus yang biasanya disebabkan oleh virus. Nah, gejala penyakit bronkitis ini yaitu batuk berdahak, demam, dan sesak nafas. Nah, jadi anak-anak tuh harus bisa bedakan mana penyakit bronkitis, mana asma, dan mana flu, begitu ya. Nah, untuk mengobati penyakit bronkitis bisa dilakukan dengan cara meminum obat sesuai resep dokter, istirahat yang cukup, serta mengkonsumsi makanan yang sehat dan bergizi. Dan yang keempat ada tonsilitis. Jadi tonsilitis itu adalah peradangan yang terjadi pada amandel atau tonsil yang disebabkan oleh virus atau bakteri. Gejala penyakit tonsilitis yaitu membesarnya tonsil dan menimbulkan rasa sakit. Selain itu muncul juga selaput putih di sekitarnya. Jadi tonsilitis itu adalah penyakit yang anak-anak sering alami, yaitu amandel itu. Amandel itu disebut dengan tonsilitis. Ada yang punya amandel? Nah, kalau ada, cara pengobatannya yaitu dilakukan dengan minum obat sesuai resep dokter, serta mengkonsumsi makanan dan minuman yang bersih. Nah, kalau anak-anak amandel yang paling tidak boleh kita konsumsi adalah air es. Betul? Oke, yang berikutnya adalah penyakit pneumonia. Penyakit pneumonia adalah peradangan pada bronkiolus dan alveolus karena infeksi bakteri Streptococcus pneumoniae, virus atau jamur. Nah, gejala pneumonia adalah batuk dengan dahak yang berdarah, sesak nafas, nyeri dada, dan demam tinggi. Nah, untuk mengobatinya bisa dilakukan dengan minum obat sesuai resep dokter. Jadi penyakit pada pernafasan kita ini sangat penting untuk kita sembuhkan atau harus kita sembuhkan. Caranya tidak bisa dengan kita mendiagnosis sendiri ya anak-anak. Kita harus pergi ke dokter untuk penanganannya agar penyakit pada pernafasan kita ini cepat sembuh dan tidak menjadi berbahaya. Nah, berikutnya kita juga akan masih tetap membahas tentang penyakit pada organ pernafasan. Nah, selain asma, flu, bronkitis, tonsilitis, dan pneumonia, terdapat banyak penyakit lain yang dapat menyerang sistem pernafasan manusia. Penyakit tersebut dapat disebabkan oleh bakteri, virus, atau kondisi lingkungan sekitar yang tidak sehat. Nah, sekarang Bu Guru akan menjelaskan contoh penyakit pada sistem pernafasan itu. Yang pertama ada penyakit emfisema. Jadi penyakit emfisema adalah kerusakan jaringan di sekitar saluran bronkiolus dan alveolus. Gejala penyakit emfisema itu sendiri yaitu penderita mengalami sesak nafas yang begitu hebat karena terperangkapnya udara di dalam alveolus dan tidak maksimalnya pertukaran udara di dalam paru-paru. Penyakit emfisema disebabkan oleh polusi udara dan zat-zat berbahaya yang ada di dalam rokok. Dan untuk mengobati penyakit emfisema dapat dilakukan dengan meminum obat sesuai resep dokter, menghindari asap rokok, dan menjaga pola hidup sehat sehingga seperti olahraga secara teratur. Berikutnya yaitu kanker paru-paru. Kanker paru-paru adalah pertumbuhan sel-sel paru-paru yang tidak terkendali dan dapat menyebar luas ke seluruh tubuh. Nah, penyakit ini disebabkan oleh zat-zat berbahaya yang ada di dalam rokok. Gejala penyakit paru-paru yaitu batuk yang terus-menerus sehingga menjadi batuk berdarah, berat badan menurun, dan nyeri di dalam dada. Dan untuk mengobati kanker paru-paru biasa dilakukan dengan melakukan kemoterapi dan radioterapi. Yang berikut adalah tuberkulosis. Tuberkulosis adalah penyakit paru-paru yang ditandai oleh munculnya bintil-bintil pada dinding alveolus dan dapat menyebabkan kematian pada jaringan di sekitarnya.
Penyakit ini disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis. Dan gejala penyakit tuberkulosis ini yaitu penderita akan mengalami nafas yang terengah-engah, demam, keringat di malam hari, dan berat badan turun. Pengobatan penyakit tuberkulosis dapat dilakukan dengan cara minum obat sesuai resep dokter. Jadi intinya pada penyakit pernafasan yang ini yang Bu Guru jelaskan 3 penyakit ini, yang pertama kita harus menghindari asap rokok, tidak merokok, dan cara mengobatinya yaitu tetap kita harus memeriksakan penyakit kita ke dokter agar tidak semakin parah. Nah, sekian dulu pelajaran IPA untuk kali ini. Jangan lupa kalian tetap membaca buku kalian dan mengerjakan tugas yang Bu Guru berikan. Jangan lupa juga tugas yang Bu Guru berikan, anak-anak tetap mengumpulkannya di Google Classroom karena tetap Bu Guru lihat dan Bu Guru nilai. Jangan lupa juga yang paling penting di rumah kita harus tetap menjaga kesehatan kita. Ya, karena saat ini virus corona itu sedang ada di sekitar kita sangat banyak, dan virus corona juga merupakan penyakit yang menyerang sistem pernafasan kita sebagai manusia. Oke, jangan lupa tetap menjaga kesehatan ya dengan rajin berolahraga dan menghindari asap rokok. Sekian dari Bu Guru, selamat pagi.